Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Liberty. Malam hari ini kembali Liberty diajak buka bersama dengan beliau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puger, salah satu putra dari Sinuwun Pakubono ke-12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Untuk kali ini katanya dia mau menyoal tentang puasa masa kecilnya. Gusti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gusti, gimana ini? Kemarin Gusti katanya mau ngajak buka bersama, mau cerita tentang puasa di waktu kecil. Lah itu ceritanya gimana sih? Ya, jadi puasa ini kan di keraton itu berjalan ya, berjalan. Jadi pas aku kecil itu memang sudah melihat situasi puasa di keraton. Suasana puasa itu sudah kelihatan, dan pada waktu itu masalah bunyikan mercon, wong bumbung, terus mbang api itu masa itu agak bebas gitu loh. Jadi meriah banget gitu loh. Nah, terus saya mulai belajar puasa itu SD gitu. Tahu kira-kira ya kelas 5-6 gitu ya. Itu mulai kosong beduk gitu loh. Terus SMP itu awal-awal itu ya udah mulai belajar kosong asar, kosong dino gitu ya. Tapi juga dalam proses Posong beduk, posong asar itu gimana toh Gusti? kosong beduk itu ya pokoknya jam 12 siang itu baru boleh makan. Terus kalau asar ya pas jam 4 asar itu, sholat asar itu. Tapi ya pakai sahur tuh. Pakai sahur. Boleh ikut sahur, boleh, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ini biasanya ya ikut sahur, orang cacile itu ya. Waktu itu Gusti ikut sahur juga? Ya ikut sama yang puasa dino itu. Enggak, artinya ikut sahur? Bayu. Ikut sahur? Ikut makan. Nah, ibu saya kan melatih itu ya. Nah, anaknya itu puasa ya barengan, itu sahur barengan di meja khusus itu besar, panjang. Buka ya gitu sama. Jadi itu juga setelah mau buka ya itu ada di Masjid Agung itu ada bom udara tuh, dul namanya, dul, jadi tembakan ke atas itu. Jadi kalau kita maghrib itu lihat di halaman dalam keraton itu, lihat tuh itu mulai buka, terus adzan kan belum ada TV pada waktu itu, kan radio RRI itu, terus mulai ada buka itu bareng-bareng. Terus sholat maghrib itu atau terawih itu kadang-kadang saya pada waktu itu masih kecil tuh ikut Ulomo Putri. Nanti SD itu di sebelah barat dalam Probosioso, itu di Bangsal Pracimo namanya. Itu aku ikut rubuh gedang lah ya, pokoknya ikut gitu ya. Itu Ulomo Putri itu terawihnya itu di Bangsal Pracimo sebelah barat Probosioso, dan Bangsal Pracimo di antara Ngargopuro gitu. Nah di situ terus situasi di Keputren itu memang abdi-abdi dalam ini atau abdi-abdinya ampel-ampelnya Sinuwun itu kan nggak banyak itu ya. Tempat saya aja ada 5 pada waktu ya, udah poso gitu lah. Sana juga poso. Jadi rame, suasana rame. Tapi dalam yang birokrasi Keputren itu juga ada poso. Itu situasinya memang regeng gitu. Regeng itu rame tidak, tapi banyak orang gitu. Itu di dalam Sepuri Keraton tinggi? Ya di Keputren. Kok malah di Keputren nih, kok nggak di
Yang kakung nih. Belum. Itu saya belum dikitan ya pada waktu itu. Terus saya masuk Sasono Putra itu setelah ya agak terlambat sebetulnya ya. Saya sudah SMA baru masuk Sasono Putra itu baru di Sasono Putra juga melakukan itu di kosong. Nah, kalau siang dulu saya di dalam masih waktu SD ya, itu ke Masjid Pudiosono itu, masjid dalam keraton itu bersama biar di dalam Ngulomo itu ya cerita-cerita tentang puasa. Nah, jadi kalau malam nggak ke situ karena nggak berani ya, jauh, lewatnya agak gelap itu. Jadi saya hanya berbarengan dengan Ngulomo, kan lewat kita ikuti itu ke sana, kita ikut tarweh hanya di Bangsal Pratimo itu yang tengah-tengah itu. Nah terus setelah di Sasono Putra itu sama itu, jadi kalau mau sahur kan ada di dalamnya itu, kita meling sama itu, bisa kalau meling ke dalam nanti bisa dimasakkan di situ sahur, itu disiapkan oleh abdi dalamnya yang ini pegawai kos ya. Itu kan di kos gitu, Sasono Putra itu kayak ongkos gitu ya. Tuh nanti kalau buka juga mungkin dari kiriman dari dalam bisa, atau kita pergi ke itu luar di Wedangan, atau nanti Negat Bakso, atau utusan beli bukan itu bisa. Berarti nyegatnya bakso itu di Kori Kamandungan itu? Enggak. Di pintu Narendra itu sekarang itu, di situ. Sebelah Sasono Putra itu. Iya. Ya di situ, yang tempatnya Silwan sekarang ini. Oh, berarti di depan Sasono Mulya itu? Iya itu di situ. Oh. Saya kan punya kamar di situ satu. Mana di situ. Jadi di situ sampai menyelesaikan puasa itu. Nah, terus setelah itu tahun 70-an ya, itu sudah ada kegiatan keraton, udah mulai ada suro, ada Maulud Nabi, karena dulu kan pada waktu kecil aku itu stagnan, itu tidak ada. Mulai 70-an itu baru diadakan. Itu ada Maulud, ada suro, ada peringatan itu Lailatul Qadar itu ya, Pak Weting itu, Sri Wedari itu ada. Nah kalau puasa itu mesti ada selikuran itu, terus masar malam di Sriwedari Bonrojo itu lah, itu terus lihat di sana sama ibu dalam 1 bulan penuh itu kan, sekolahan libur pada waktu itu, full hari puasa itu libur. Enggak, kalau Gusti sendiri menjalankan puasa sampai maghrib itu ketika itu SMP, SMA atau kapan itu? Aku udah SMP. SMP kelas berapa sih? Ya mulai kelas 2 saya. Kelas 2 itu mulai sampai SMA. Dulu SMP-nya Gusti mana tuh? SMP 3 aku. SMP 3 negeri yang di Dul Mangkunegaran itu. Iya. Ya. Berarti mulai kelas 2 SMP baru melaksanakan puasa penuh total tinggi? Ya, tapi dulu di keraton sudah ada percobaan belajar itu, ada pada SD kelas 6 itu udah mau latihan itu, tapi belum bisa full. Berarti kegiatannya semua di dalam tinggi, dari puasa sampai tarweh sampai sahur semuanya di dalam keraton tinggi. Jadi dulu belum keluar, Nah, dalam
apa namanya nggak ada komunitas kita luar karena di dalam udah ada gitu loh. Berarti di Cepuri Keraton semuanya ada tinggi. Iya ada. Di dalam ya nggak mau laki-laki itu mengadakan tarawih di itu di Pujosono itu. Kalau kita mau ikut ya boleh ya, tapi ya sebenarnya gelap itu kadang-kadang takut ya. Terus mungkin ada yang berkesan di waktu kecil sampai sekarang nih. Jadi yang paling berkesan itu ketika mau sahur ya, pertengahan jam 12 malam itu kan beduk di Masjid Agung itu dipukul. Namanya tiduran. Nah, setelah tarawih itu juga tiduran di Masjid ini di Paromosono, ya yang depan itu. Depan keraton itu. Itu gitu. Itu setelah jam 12 malam juga gitu. Jadi itu bisa cerita nih kalau udah tiduran itu mesti jam 12 malam. Kita juga mulai persiapan mau sahur gitu loh. Nah, kalau pas sahurnya ada dul tadi. Tuh. Buka loh, dul buka loh. Dul buka itu yang pas maghribnya. Tuh. Setelah buka terus habis tarawih itu ada dung gitu. Loh, Beduknya dipukul. ketika sholat tarawih di dalam Cepuri Keraton itu ya juga ada semacam jaburan, takjil gitu juga ada. Ya, jadi Nono Putri itu jaburan dari Ibu Suri, dari Yang Putri, ibunya Bapak. Karena berdekatan dengan dalamnya itu, namanya Sasono Prabu. Itu tinggal melangkah berapa langkah udah sampai itu yang ngasih jaburan itu. Tetapi kadang-kadang ibu saya itu bikin takjilan itu dari Keputren diserahkan ke masjid luar. Sampai saya pada waktu aku sudah gede ya di dalam sama Nyonya Sala dari Bugir itu sudah bikin tak kirimkan ke Suronatan. Ya bikin ya saya. Saat itu takjilnya apa nih? Roti atau apa? Ya itu kadang-kadang nasi itu seng itu sama telur, kadang-kadang nasi terus sama kolak itu sama ketan itu. Ganti-ganti. Ya, kalau roti enggak, jarang. Kalau selama ini Gusti, pengalaman yang mungkin tidak akan terlupakan sampai sekarang ini, masalah puasa di keraton gimana Gusti? Ya itu. Jadi apa namanya buka bersama dengan ibu dan saudara. Saat ibu itu, saat abdi-abdinya itu juga apa namanya situasi dengan lebih dalam birokrasi Keputren itu sama-sama puasa. Terus ada yang itu sore kalau tengah-tengah habis ada yang jualan telur goreng, ada jualan apa itu macam-macam abdi dalam itu. Jadi yang terkesan itu sahur bersama, buka bersama, ya tak? Itu terus nanti terakhir puasa itu bikin nasi rioyo namanya. Nasi rioyo itu ditakhiri gitu, nasinya kuning, lauk pauknya seperti nasi langgi itu loh. Ada abon, ada telur, ada sambal goreng dan itu lauknya itu. Itu ibu saya bikinnya cuman yang poso dinoto. Yang poso full itu berapa putranya, mana yang 8 ya 8, yang 7 ya 7. Enggak. Tapi lainnya boleh ada aturan itu masih boleh makan, tapi yang takir itu yang poso khusus. Enggak Gusti, itu dengan saudara-saudara yang se ayah dan seibu atau dengan yang Ya lainnya? ibu dulu. Nggih. Kalau yang saya si ibu itu setelah buka itu bermain. Nggih. Ada yang ya itu nyumet mercon, sereng, bang api itu kan ketemu semua. Yang lain ibu ini. Oh iya. Termasuk misalnya Gusti Dipo. Semua iya. Terus
Gusti Tejo Wulan gitu dia. Iya, sama. Oh, ya di halaman Ya di halaman sana sini bikin long bumbu dan nyebut baru lanang-lanang tapi itu ya paling Bang Api sama Pak itu. Berarti saat itu berapa putra putri dalam Sinuwun Pakubono 12 sih? Ya tidak semua tapi kegiatan itu ada. Ya, terus kalau yang ada kan ada yang setelah ada yang di tempatnya Ibu Suri. Oh ya nyempetnya Bang Api di sana, Anda ikut di ini. Yang putri-putri khusus. Itu ketika itu berarti usia SMA tinggi? Ya SMP. SMP SMA tinggi? SMP, kalau SMP, SMA ya. saya sudah di Sasono Putra ya nyumetnya di jalan itu, depan itu sama orang kampung. Gusti, Ya. adakah semacam keinginan yang waktu masa kecil atau masa remaja terwujud sampai sekarang? Artinya bisa putra putri dalam Sinuwun Pakubono 12 bisa rujuk dan rukun lagi, Gusti. Nah ini gini, jadi kan setelah itu ada acara yang namanya itu selikuran, ya toh? Ada namanya Maulud Nabi itu juga kita kalau nalon itu ya Mbah Ali saya aja yang kamu tahu ada Dawet Sukowati itu om saya yang jual. Itu juga buka di Sirudari juga buka Maulud. Jadi pas likuran tuh bukan Sirudari, Maulud buka dia. Jadi ini sebetulnya anak-anaknya itu tidak ada masalah sebetulnya. Nah, gitu. Iya, tidak ada masalah. Jadi ini harus direnungkan bahwa perlu juga segera ada semacam membuka memorialnya itu ya. Gusti sendiri, adakah keinginan Gusti untuk bisa saat remaja atau menjelang dewasa sekarang ini terwujud setelah dewasa rukun semua, Saya Gusti? kan selalu berkata begitu, Iya. selalu berkata mari masuk semua, mari kita itu. Saya selalu ajakan tuh terus saya ajak, monggo itu. Saya tidak menutup itu, kan itu semua ada aturannya. Jadi nggak usah bingung-bingung. Semua tidak akan disengsarakan sebetulnya kalau kita itu bersatu kompak memikir. Gitu loh. Enggak, kalau Gusti Puger sendiri putra keberapa dari Sinuwun Pakubono ke-12 dengan 6 istrinya itu? Gusti Puger nomor berapa? Ya dari 36 itu saya nomor 17. Nomor 17. Ya. Dari 17. Mungkin Gusti ada pesan terhadap saudara-saudara yang lain? Ya itu tadi kan kita semua ini kan hidup bersama-sama di dalam, ya toh? Terus karena situasional juga di dalam. Saya sampai gede itu masih di dalam, gitu. Masih diizinkan lebih 12 kenapa? Karena situasionalnya itu begitu. Ya, ada yang belum. Kalau yang putri mungkin sudah ikut suaminya adalah Sugen, itu kan ikut. Nah, si laki-laki kadang-kadang orang tua tidak bersih rumah, akhirnya masih diizinkan di dalam. Jadi saya di dalam itu bukan karepku dewe, karena dimohon izinkan dari ibu saya, dari situasional lebih 12 sendiri. Mantunya tidur di dalam juga boleh, tidak masalah, karena situasional. Terima kasih Gusti. Ya. Nanti nggak ada apa-apa sebetulnya. Nah kalau PP12 Sembodo kok ke rumah lah itu langsung. Nanti Sono Putra kan ternyata kan masih dijalankan. Ya. Terima kasih Gusti. Okay. Demikian wawancara Liberty dengan beliau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puger, salah satu putra dalem Sinuwun Pakubono ke-12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, sekaligus adik kandung dari Sinuwun Pakubono ke-13 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat di Angkringan Manut, wilayah Manang, Grogol, Sukoharjo. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat.
Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.